Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, ahli media kebidanan. Saya merupakan bidan pelaksana terampil di Puskesmas Labuhan Bilik. Di sini, saya akan menjelaskan tentang eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B selama kehamilan. Eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B atau dengan sebutan lain triple eliminasi atau 3E didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 adalah pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada setiap ibu hamil. Hal ini bertujuan agar terdeteksi sejak dini dan dapat dilakukan intervensi atau penanganan serta meminimalisir terjadinya penularan dari ibu ke bayi. Dilaksanakan saat pelayanan antenatal atau pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan wajib dilakukan oleh semua ibu hamil ya Bunda, minimal 1 kali selama kehamilan. Hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit dari ibu yang terinfeksi ke anaknya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Ibu dapat menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Adapun manfaat yang perlu Bunda ketahui, yang pertama adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian ibu dan bayi. Yang kedua, memutuskan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Penyakit infeksi menular seksual yang sangat rentan menyerang ibu hamil yang pertama adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang sistem daya tahan tubuh dan jika tidak diobati dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi AIDS. Berikut penularan HIV yang perlu Bunda pahami ya. Yang pertama, melalui seksual, yaitu hubungan seksual yang tidak aman, baik heteroseksual atau lawan jenis maupun homoseksual atau sejenis. Yang kedua, melalui parenteral, yaitu melalui darah, cairan tubuh, semen, organ donor yang ditransplantasi. Yang ketiga, melalui perinatal, yaitu transmisi vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin. Namun, Bunda tidak perlu khawatir karena HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga, berjabat tangan, tinggal serumah atau penggunaan toilet yang sama dengan penderita, berciuman atau air liur, berpelukan, makan bersama sepiring maupun segelas. Tanda dan gejala HIV jika menyerang ibu hamil, yang pertama adalah demam. Demam sampai 102 derajat Fahrenheit, sakit tenggorokan, disertai flu yang berlangsung lama. Yang kedua, nyeri otot, sendi dan getah bening bengkak. Banyak penyakit yang memunculkan gejala ini, termasuk flu. Namun, ketika kelenjar getah bening telah membengkak, sebaiknya segera Bunda periksakan. Yang ketiga, penurunan berat badan. Penurunan berat badan merupakan tanda dari penyakit lanjutan. Hal ini juga bisa diawali dengan diare berat. Tanda dan gejala yang ketiga juga disertai dengan berkeringat di malam hari. Tahap awal dari infeksi HIV dapat ditandai dengan keluarnya keringat saat malam hari. Adapun tanda dan gejala yang keempat yaitu ruam kulit. Salah satu gejala lainnya adalah ruam pada kulit. Hal ini berkaitan dengan penurunan daya tahan tubuh. Nah, screening HIV ini dilakukan sejak trimester pertama ya Bunda. Jika negatif, screening ulang dapat dilakukan pada trimester ketiga untuk ibu hamil yang beresiko tinggi. Jika positif, penanganan lanjutan oleh medis dari berbagai dokter spesialis dan pemberian obat antivirus, persalinan, dan penanganan bayi baru lahir.
Penyakit infeksi menular seksual yang sangat rentan menyerang ibu hamil yang kedua adalah sifilis atau dengan sebutan lain raja singa. Adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Adapun tanda dan gejala penyakit sifilis yang harus Bunda ketahui yaitu gejala akan muncul setelah lebih kurang 3 minggu bakteri memasuki tubuh. Tanda dan gejala primer yaitu muncul luka kecil atau kanker seperti bekas gigitan serangga, tidak nyeri di mulut, kelamin, dan anus. Kemudian, tanda dan gejala sekunder yaitu muncul ruam makulopapular pada telapak tangan dan kaki, tidak gatal, bercak coklat kemerahan. Selanjutnya, tanda dan gejala tersier yaitu terjadi kerusakan otak, jantung, mata, hati, tulang, sendi, hingga kematian. Berikut tingkat gejala sifilis atau raja singa. Tingkat yang pertama, gejala pertama muncul 2-4 minggu setelah terjadi infeksi dalam bentuk luka yang tidak terasa sakit. Tingkat yang kedua, gejala sifilis tahap 2 dimulai 6-12 minggu. Kemudian cirinya demam, radang tenggorokan, nafsu makan menurun, muncul benjolan bersisik merah atau kutil kelamin pada penis, vagina, atau mulut. Selanjutnya, tingkat yang ketiga, gejala akan muncul 10-14 tahun setelah infeksi awal. Cirinya terjadi kerusakan pada otak dan jantung, daya ingat menurun, mengalami kelumpuhan, dan terjadi masalah pada keseimbangan tubuh. Adapun penularan sifilis yang perlu Bunda ketahui, yang pertama melalui kontak seksual, baik secara anal, oral, maupun vaginal. Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Yang ketiga, penularan dari ibu hamil terinfeksi ke janin. Kemudian yang keempat, melalui kontak langsung dengan luka terbuka. Screening sifilis. Semua ibu hamil pada trimester pertama akan dilakukan screening sifilis dengan pemeriksaan darah. Pada ibu hamil resiko tinggi, jika hasil negatif, perlu diulang pada trimester ketiga, terutama pada mereka penggunaan obat-obatan, pekerja seks, punya penyakit menular seksual. Jika terdiagnosis sifilis, maka medis akan memberikan terapi antibiotika. Sifilis yang tidak diobati dengan tepat pada ibu hamil dapat memicu terjadinya komplikasi berupa keguguran atau abortus, lahir kurang bulan atau prematur, berat badan lahir rendah, dan bayi dengan sifilis kongenital, di mana bayi yang lahir tidak memiliki gejala, namun ada kemungkinan muncul ruam pada telapak tangan dan telapak kaki bayi. Seiring bertambahnya usia, akan berkembang menjadi masalah pendengaran, deformasi gigi, hingga pertumbuhan tulang yang abnormal. Selanjutnya, infeksi menular seksual yang sangat rentan menyerang ibu hamil yang ketiga adalah hepatitis B. Adalah infeksi virus yang menyerang hati dan menyebabkan infeksi akut maupun infeksi kronis. Ditularkan melalui kontak darah, cairan tubuh dari orang yang terinfeksi hepatitis B. Nah, berikut penularan hepatitis B yang harus Bunda ketahui ya. Yang pertama, melalui hubungan seksual. Yang kedua, melalui air liur dan keringat. Kemudian, melalui suntik bekas, tato, dari ibu yang terinfeksi hepatitis B ke bayi yang dikandungnya. Selanjutnya, melalui pisau cukur dan transplantasi organ. Dapat juga melalui transfusi darah.
sih gejala hepatitis B jika menyerang ibu hamil? Yang pertama, kulit dan mata berwarna kekuningan. Yang kedua, urin berwarna gelap. Yang ketiga, demam. Yang keempat, nyeri sendi. Yang kelima, rasa sakit di daerah perut. Yang keenam, kehilangan nafsu makan. Yang ketujuh, mual dan muntah. Yang kedelapan, lemah dan lelah. Segera periksakan ke dokter jika Bunda mengalami gejala-gejala di atas. Lakukan suntik vaksinasi hepatitis B pada balita Bunda dan terapkan gaya hidup sehat agar tidak terjangkit penyakit ini. Adapun screening hepatitis B pada ibu hamil dilakukan sejak trimester pertama dengan pemeriksaan darah. Jika negatif, menghindari tindakan beresiko tinggi tertular hepatitis B. Jika positif, penanganan lanjutan bersama dokter spesialis lain, dan kemudian penanganan khusus. Adapun akses pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B selama kehamilan dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah atau puskesmas dan rumah sakit pemerintah, serta tidak dikenakan biaya ya Bunda. Bunda tidak perlu merasa khawatir atau sungkan melakukan tes ini. Fasilitas kesehatan tempat melakukan tes akan menjamin kerahasiaan status pasien saat menjalani pemeriksaan. Bila ternyata ibu hamil positif menderita penyakit tersebut, penanganan medis akan dilakukan untuk mengurangi resiko penularan kepada bayi dan mencegah berkembangnya infeksi menjadi lebih berat. Nah, pencegahan yang dapat Bunda lakukan yaitu menerapkan abjad A, B, C, D, E. Dengan A, absen, artinya tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Kemudian B, be faithful atau setia, di mana tidak gonta-ganti pasangan. Abjad yang ketiga yaitu C, kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan seksual. Abjad yang keempat yaitu D, drugs, artinya tidak mengkonsumsi narkoba. Adapun abjad yang terakhir yaitu E, education, di mana Bunda dapat aktif mencari informasi yang benar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat para Bunda semuanya ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi